Apa? Ini mau masuk silakan. Alhamdulillah, ini Bu Susi. Ada waktu sambil nunggu teman-teman yang belum datang. Tentu atas berkat rahmat dan nikmat dari beliau dari Allah yang di belakang sana juga ada Mbak Desti, ya, kemudian 11 derajat Celcius. Kemudian di Mekah paling panasnya sekitar 30. Panasnya nanti mungkin sekitar 27, ya 26. Tapi kalau malamnya lebih dingin lagi, bisa sampai 11. Pesawatnya Lion Air, ya, dengan jenis pesawat Airbus seri 330-900 neo. Nomor penerbangannya JT114 kabin, ya. Itu cairan di atas 100 ml. Contohnya sabun cair, madu, sabun. Ya, air putih yang mana nih teh? Baju yang pembelian. Apa nih menunya? Ya. Kopi sama apa? Teh sama gorengan. Oke, mantap Mas. Kan kalau melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji itu kan pada saat kita melaksanakan ibadah satu pada pagi hari, siang hari, zuhur dan asar, kemudian pada makan diminum sambil berdiri oleh Rasulullah SAW, yaitu 2 minum air zam-zam. Jangan lagi. Ya ini rodok, ya. Sudah dilihat Pak, pakai gelomnya dapat? Ada 2 lembar ya. Ada 2 lembar, yang atas yang bawah bagaimana? Sama aja, nggak usah takut tuker. Yang atas yang bawah sama aja. Pertama-tama bapak-bapak kalau memakai kain ihram adalah bagian bawah dulu, ya, jangan bagian atas. Caranya sama seperti memakai kain sarung. Kaki bapak ini jangan terlalu rapat, agak ditegangkan, ya, supaya nanti pada saat digulung ini nggak jadi pengantin sunat, jalannya susah ya. Jadi direnggangkan. Kemudian kalau bapak biasa pakai sebelah kanan atau sebelah kiri, disesuaikan silakan. Banyak caranya, tapi insya Allah yang saya contohkan ini dipakainya nyaman dan tentunya juga aman gitu ya. Ujungnya ini jangan sampai di ujung disatukan seperti ini, tapi di tempat untuk berdoa. Makanya kalau mau sholat silakan sholat sunnah hajat. Tidak mudah sebentar ke kamar mandi. Kemudian pastikan kalau minum air zam-zam dikerjakan sambil berdoa. Sunatnya minum air zam-zam adalah menghadap Ka'bah. Dan digulung kecil, Tapi tadi kurang pas Pak. Nanti ke depannya ini tuh lebih dapat lagi. Supaya kencang gitu. Perutnya sampai Ini udah kencang belum? Belum. Karena bulunya tadi ya. Yang pasti kalau kamu kiri itu yang panjangin, ya. kalau kanan Ada panjangin. Sesuai. Wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Sunnahnya membaca tahiyat sebanyak-banyaknya sampai bapak lelah capek boleh tidur. Ya. Boleh nggak diselingin dengan yang lain? Ya, kalau sambil nyanyi kayaknya semangat, karena biasa nyanyi di depan kaca ini. Kalau sambil duduk lihat Ka'bah, pada karena rahmatnya besar. Berapa satu rahmat yang diberikan oleh Allah? Ada yang tahu? Ada yang tahu besarnya satu rahmat? Tidak ada yang tahu. Marwah. Dari Bukit Sofa ke Marwah dihitung 1 kali
Dari marwah ke sofa itu 1 kali, semuanya ada 7. Tapi kalau namanya ibadah, banyak godaan. Apalagi kalau berangkatnya sama keluarga, sama suami, sama istri, sama anak, berantem dulu. Ya, yang ada tuh berantem dulu kalau sama keluarga. Ya, janjian suami sama istrinya nanti keluar ditunggu di pintu 79 yang kata istri. Ya, ditungguin datang-datang, yang ada diomelin gitu, ketemu lama banget sini. Wah, itu sering terjadi tuh. Bantuin tas jamaah lain aja cemburu itu. Jamaah lain aja tasnya dibawain, istri sendiri aja nggak dibawain. Nah, itu paling sering. Makanya kalau dalam ibadah umroh banyak-banyak bersabar. Ya, ibadah umroh itu banyak bersabar. Ya, ini dalam surat Al-Imran terkait teknis yang tadi kita robohkan kalau kita melakukan tawaf ya. ya. Nah, kalau kondisi kita setelah selesai tawaf, kita terpisah dari rombongan, itu nanti gimana? Jadi ketemunya di mana nih? Untuk melakukan sholatnya nanti setelah makam ini. Baik, pertanyaan bagus nih, Pak. Kalau nanti melaksanakan ibadah tawaf terus terpisah, nanti gimana? Saya baru pertama kali misalnya, nanti saya bingung. Pertama, Bapak Ibu tetap selesaikan ibadah tawafnya sebanyak 7 putaran. Ya. Kedua, nanti setelah selesai melaksanakan tawaf, kita akan sholat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim, ya, di belakang makam Ibrahim. Nah, kalau terpisah, biasanya sebelum selepas sholat kita kumpul lagi, ya Pak. Jadi nanti kalau terpisah, kita kumpul nunggu di belakang makam Ibrahim. Biasanya memang itu tempat sholat, ya, tempat sholat. Jadi nanti Bapak Ibu kalau terpisah sudah selesai, udah cari aja tempat makam Ibrahim, terus sholat 2 rakaat. Nanti kita tungguin rombongannya, ya, kita tungguin rombongannya. Mudah-mudahan nanti, ya, mudah-mudahan nggak sampai ada yang terpisah ya. Tapi kalau misalnya terpisah, seperti tadi Bapak yang khawatirkan, nanti kita kumpulnya di situ. Ya, nanti saya akan hitung ulang jumlahnya. Kalau sudah lengkap semua, baru kita sama-sama melaksanakan ibadah sa'i. Ya. Sambil nanti mungkin yang bawa handphone selesai sholat, dilihat-lihat WA-nya. Kali aja ada WA, posisinya di mana? Ya, Bapak di mana, Ibu di mana? Ya, makanya nanti saling menjaga. Ya, yang punya istri, jagain istrinya, jangan terpisah. Kalau terpisah jangan diomelin ya Pak. Mudah-mudahan nanti umrohnya dibawa pakai sabarnya. Itu aja nggak cukup. Ya. Kita jalan jam 8, jam 3 pagi udah suruh ngumpul ya. Beriman itu bersabar, terus dan kuatkanlah kesabaranmu, tetap siap siaga. Karena orang yang gak bangun-bangun, anak itu omelin terus, Pak. Itu kalau berangkat sama keluarga. Dari Madinah menuju Mekah itu umroh pertama yang kita ngambil mikot di Bir Ali atau Abyar Ali. Kedua, pada saat selesai nanti pelaksanaan city tour ziarah kota Mekah, kita akan mampir ke tempat mikot namanya Tan'im atau Masjid Aisyah. Nah, di situ kita ngambil niat untuk melaksanakan ibadah umroh kedua. Umroh yang ketiga adalah pada saat selesai melaksanakan city tour ke Taif. Nanti selepas dari Taif kita akan mampir ke tempat mikot namanya Qarnal Manazil. Nah, di situ kalau mau umroh lagi boleh. Jadi programnya ada 3. Wah, saya kurang Pak Ustadz. Saya maunya setiap hari umroh boleh. Tapi di luar program itu adalah mandiri. Ambil mikotnya yang dekat dari kota Mekah adalah Tan'im. Nanti paling kita dampingi bantu untuk ke tempat mikot, naik taksi. Ya, kalau mau mandiri naik taksi, kalau bisa rombongan. Biasanya ongkos taksinya kurang lebih 80 sampai 100 real PP. Nah, kalau naik taksi berempat, berlima kan patungan cuma 20 real. Gitu. Kurang lebih seperti itu Bu, insya Allah ya. Jadi tetap didampingi. Nanti umrohnya yang dari Taif kalau saya tidak salah, kita akan bareng-bareng dengan rombongan dari Mesir yang dari Bali. Jadi sama-sama insya Allah programnya seperti direncanakan. Mudah-mudahan bisa bareng-bareng jadi ramai. Pertemuan kita hari ini membawa berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan umrohnya lancar,
semuanya penuh barokah dan tentunya mendapatkan umroh yang rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini muwahhida. Ya Rabbana alhamdu laka tasluhu kama yanbaghi jalali wa rizqani. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an min kulli da'in. Allahumma balikna Makkah wal Arafah wal Madinah hajan mabrurah. Allahumma balikna Makkah wal Madinah umratan mabrurah. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruhamana wa umrana wa hajjana wa zikrana wa du'ana ya Allah rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Boleh Bapak Ibu kalau langsung Ya, baik. Saya ketika sudah pulang ke Jakarta, tapi ladang pahala saya tetap mengalir, begitu ya. Orangnya di Indonesia, tapi pahalanya masih ada di Saudi, masih mengalir terus. Salah satu ibadahnya adalah wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran ini saya harus jelaskan dulu. Pertama, ada yang berpikiran wakaf Al-Quran itu bawa dari Indonesia. Wah, saya siapin Al-Quran dari Indonesia terus dibawa ke Masjidil Haram. Itu salah. Di sana tidak diterima. Wakaf Al-Quran di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi itu Al-Qurannya khusus yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Barang siapa yang wakaf Al-Quran yang berbeda, itu dapat dipastikan Al-Qurannya nanti akan diambil, dibawa keluar. Ya. Jadi bagaimana wakafnya? Nanti akan dikoordinir, ya, dikoordinir kita sama mutoirnya, ya, sama saya, insya Allah dikoordinir, nanti dicatat namanya siapa, nanti saya akan berikan ke percetakan Al-Qurannya. Nanti akan dapat sertifikat wakafnya. Ya, nanti misalnya ibu tadi sudah niat wakaf Al-Quran, ya udah, saya wakafnya Al-Qurannya berapa misalnya? Oh, saya wakaf 1, saya 5 gitu. Untuk siapa pahalanya? Nah, nanti dicatat, nanti kita akan serahkan, nanti sertifikatnya dikasih, foto videonya kita kasih. Seperti itu, nanti akan dikoordinir sama petugasnya Bu. Ya, jadi jangan salah, jangan beli Al-Quran asal-asalan, nanti tidak berguna. Gitu. Ya, seperti itu Bu. Makan burung? Oh, jagung gitu ya? Iya boleh. Boleh. ada aturan baru sekarang Pak. Ada aturan baru, nggak boleh sembarangan tempat ngasih. Di trotoar nggak boleh. Iya, maksudnya gini. Jadi makanan burung itu maksudnya itu kita nggak boleh asal kasih karena bikin kotor gitu loh. Jadi hanya tempat-tempat tertentu kita bisa kasih. Kalau ibu mau ini adalah tempat selamat datang para tamu Allah, Zam-Zam Indah Abadi. Darul Syur berjamaah lagi antri ngambil makanan. Mana? Ya, ikan. Oh, ikan. Halo Ibu, apa nih menunya kita siang ini Bu? Menunya istimewa. Istimewa.
Sip. Gas lagi. Oke. Ayo. Sukses ya. Amin. Sukses. Yang lain dong, doain. Bismillah ya. Ayo, angkatan Sukses semuanya buat pilih. semua jamaahnya. Mantap. Oleh dari Padang. Ini coba nih, oleh dari Padang nih. Oh, ya siap. Nah, coba deh. Ibu ada kanan nggak?